wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita memohon agar dijauhkan dari segala keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Kata Allah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah atau petunjuk kepadanya, maka tidak akan pernah ada satu makhluk manapun yang bisa menyesatkan selama-lamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Begitupun sebaliknya hadirin, ketika Allah sesatkan ia, maka tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya dan kita semua hadirin tentunya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak, tiada Tuhan yang pantas untuk kita sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam adalah utusannya. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan Allah bagi kita yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah dengan panggilan yang begitu halus dari Allah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah. Perintah Allah, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sampaikan, jangan kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain pun Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya dialah Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, kemudian dari jiwa yang satu yaitu Hawa alaihissalam. Dari keduanya Allah perkembangbiakkan kita menjadi banyak. Maka penekanan Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Poin pentingnya hadirin, kata Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaknya di antara kalian memelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhuluna al-jannata qati', yakni qati'an rahim. Nabi pesan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang sufi ternama. Beliau seorang alim. Beliau seorang yang saleh. Beliau adalah Al-Imam Sari As-Saqafi. Dikisahkan bahwa beliau pernah beristighfar, memohon ampun kepada Allah selama 30 tahun. Apa penyebabnya hadirin yang dimuliakan Allah? Penyebabnya karena mengucapkan Alhamdulillah. Timbul pertanyaan hadirin, mengapa ia harus mengucapkan Alhamdulillah dan menyebabkan harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal hadirin, Alhamdulillah adalah kalimah thayyibah.
thayyibah, kalimat yang baik, memuji kebesaran Allah. Lalu kenapa dia harus beristighfar kepada Allah? Ternyata kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, ketika diinformasikan oleh orang-orang Baghdad kepada Imam Sari As-Saqati bahwa, wahai Imam, pasar di kota Baghdad terbakar sehingga toko-toko yang ada di kota Baghdad pun habis dihancam oleh api yang bernyala-nyala. Ketika mendengar informasi tersebut, hadirin, kemudian Imam Sari As-Saqati secara spontan mengucapkan alhamdulillah. Sejenak beliau terdiam, hadirin. Beliau merenungi bahwa ternyata saya mengucapkan alhamdulillah di tengah saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, teman seperjuangan dalam berdagang. Mereka terkena musibah kebakaran tokonya, sedangkan saya tidak diberikan musibah itu oleh Allah. Maka tidak pantas saya mengucapkan alhamdulillah atas musibah yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Pelajaran dari kisah ini, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita bahwa membangun hubungan dengan Allah tidak cukup jika kita tidak membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sebab dalam Islam dikenal dengan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Membangun hubungan dengan Allah juga membangun hubungan dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya adalah membangun hubungan silaturahim. Kaum muslimin, lalu membangun hubungan silaturahim bisa kokoh, kuat. Apa yang harus kita landaskan? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Beliau menyampaikan, hadirin, bahwa la zada afdalu minat taqwa. Tidak ada bekal terbaik termasuk membangun hubungan dengan Allah dan sesama manusia kecuali bekal itu takwa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa takwa yang harus dibekali, hadirin, yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah, pasti dia tidak akan berani memutuskan hubungan silaturahim. Maka hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dia berani untuk melanggar perintah Allah, maka tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya teringat nasihat dari orang tua kita. Ketika menjelang waktu maghrib, orang tua suka mencari kita, membawa rotan, memerintahkan kita, hadirin, sebelum maghrib wajib kita masuk ke dalam rumah. Bagi perempuan, masuk untuk persiapan melaksanakan salat maghrib di rumah. Bagi laki-laki diperintahkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Karena apa? Karena menanamkan rasa takut kepada Allah. Tapi hari ini, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, betapa bahayanya generasi zaman now. Ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, bukan pintu-pintu rumah yang dikunci, tapi mereka mengunci telinganya dengan 2 kabel headset. Bukan suara azan yang didengar, bukan juga suara selawat atau murattal Al-Quran, tapi yang didengar adalah lagu-lagu Bunda Korla. Yang didengar lagu-lagu yang tidak mendidik, bahkan pelajaran yang buruk. Ketika saya hendak beranjak dari Kupang menuju ke Lembata, hadirin, ada satu anak, nampaknya pakaiannya sangat rapi, menggunakan
menggunakan headset, kemudian dia menggunakan jilbab yang bagus, anaknya kisaran 7 sampai 8 tahun. Ketika saya di samping bersamanya di pesawat, saya tanya dan saya husnuzon seperti anak ini sedang menghafal atau merojaah Al-Quran. Ketika saya coba memanggil, dia melepaskan headset. Ternyata kaum muslimin, lagu Ku Hamil Bubuan yang sedang dinyanyikan anak ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wa khafuni in kuntum mu'minin, menanamkan rasa takut kepada Allah, landasan utama untuk terjaganya hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, al-amalu bit-tanzil, beramal sesuai dengan tuntunan wahyu. Pesan ini mengajarkan kita generasi muda harus dibekali dengan iman dan ilmu. Alhamdulillah, generasi dari desa Kalikur melahirkan seorang imam yang Masya Allah mengetahui kaidah tajwid ketika melantunkan Al-Quran. Sebab tidak dibekali dengan ilmu, maka ayat-ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kaidah tajwid, merubah makna daripada Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketika dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya berubah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh penyakit. Bisa jadi tidak dibekali dengan ilmu, hadirin, ternyata bisa menyebabkan fitnah bagi makmum untuk seorang imam yang tidak dibekali dengan ilmu. Seandainya Quran surah Al-Imran ayat 56 yang dibaca oleh imam di desa Kalikur ini, wa ma lahum min nasirin, ketika imamnya tidak mengetahui ilmu tajwid, maka tentunya bisa menjadi fitnah. Bukan wa ma lahum min nasirin yang dibaca, tapi wa ma lahum min nasirin. Fitnah, mencurigai, akhirnya menyebabkan kerusakan dalam amal ibadah kita. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, beramal sesuai dengan tuntunan wahyu. Yang ketiga, pesan Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil. Pesan ini hadirin yang terpenting, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang selalu bersyukur tidak mungkin dia akan berani memutuskan hubungan silaturahim dengan karib kerabatnya, apalagi dengan kedua orang tuanya. Kalau kita hari ini masih kufur, hadirin, coba kita belajar dari saudara-saudara kita, belajar bersyukur dari saudara-saudara kita yang hari yang indah ini, penuh dengan kebahagiaan ini. Mereka tidak komplit, keluarganya tidak utuh. Bahkan hari ini, hadirin, ada saudara-saudara kita yang pelaksanaan salat Id ini, selesai dari pelaksanaan salat Id ini, hadirin, mereka bukan berjabat tangan dengan orang tuanya, bukan berjabat tangan dengan ibu dan ayahnya, tetapi mereka melangkahkan kaki menuju kuburan. Mereka berjabat tangan bersama sekumpal tanah, membayangkan akan wajah kedua orang tuanya, hadirin. Mereka yang hari ini tidak dibersamai dengan orang tuanya, hadirin. Ketika dikumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbayang wajah orang tua, ibunya. Mereka hanya bisa merindukan, hadirin, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mereka pulang, hadirin, masuk ke dalam rumah, yang dilihat adalah peci kenang-kenangan dari ayahnya. Yang dilihat, hadirin, mukena yang sering digunakan oleh orang tua tak kala pelaksanaan
salat Id, menangis mereka. Wajah mereka hari ini terlihat bahagia, tapi sesungguhnya hadirin, hati mereka sedang menangis. Terkadang mereka tidak bisa berkata-kata, seraya kalimat yang keluar dari hatinya cuman senandung syair-syair yang indah. Ummi thumma ummil haddi akhir fa umri hubbi min awil hayati wa hammi illi qad tarkhir hadakhir hafidan biwashfi. Mereka belum sempat minta maaf kepada ibunya, belum sempat berminta maaf kepada ayahnya, sudah Allah panggil terlebih dahulu. Maka hadirin dimuliakan Allah, hari ini kita yang masih dikaruniai oleh Allah orang tua, keluarga yang lengkap, jaga mereka baik-baik hadirin. Senangi mereka, hidupmu akan menjadi raja-raja. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang lelaki. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa ya Rasul orang yang paling utama aku berlaku baik kepadanya? Kata Rasul, ummuka, ummuka, ummuka. 3 kali disebut oleh Rasul, summa abuka. Kemudian yang ketiga adalah ayah kita. Maka hari ini sungguh kufur jika kita tidak mensyukuri nikmat berkumpul bersama keluarga. Kufur jika kita memutuskan hubungan silaturahim. Yang terakhir, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, ini menjadi pesan penting untuk kita. Al-isti'dadu li yaumir rahim. Mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi yang namanya kematian. Saya teringat pesan yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Bishr Al-Hafi. Beliau menyampaikan, "Bi'sal qaum", seburuk-buruknya kaum, rusaknya suatu kaum. Kata beliau, "Qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan." Dia yang hanya semangat beribadah tatkala berada di Ramadan saja, rajin beramal di Ramadan saja, rajin sholatul lail di Ramadan saja, rajin sedekah di Ramadan saja. Bi'sal qaum, buruknya kaum ini ketika di luar daripada Ramadan tidak lagi dia beribadah kepada Allah. Bi'sal qaum, inilah seburuknya kaum. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menyesal, sebab kematian adalah intiqalul arwah min alamid dunya ila alamin barzakh. Berpindahnya ruh kita dari alam dunia menuju alam akhirat melalui suatu dinding yang berdiri kokoh. Dinding ini yang kemudian disebut dengan barzakh. Ketika seorang sudah meninggal dunia, tidak akan mungkin rohnya bisa kembali di dunia untuk kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jaga amal saleh kita, jaga ibadah kita. Insya Allah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, di akhir dari khutbah ini kita menundukkan kepala, hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya hajat-hajat kita, orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah, belum sempat kita membahagiakan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan siksaan kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.